Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabar? Selamat datang di channel pembelajaran matematika bersama Ibu Umi Thoibah. Anak-anak sekalian, mari kita mulai belajar. Anak-anak sekalian, semoga anak-anak dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat walafiat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran walaupun saat ini kita pembelajaran jarak jauh. Anak-anak sekalian, pertemuan kita pada hari ini adalah pertemuan yang ketiga, masih dalam pokok bahasan statistika. Matematika kelas 8. Nah, pada pertemuan yang pertama, kita telah membahas mengenai data dan cara penyajian data. Di pertemuan yang kedua, kita membahas mengenai urutan pemusatan data yang terdiri dari mean, median, dan modus. Apakah Anda masih ingat? Nah, silakan buka kembali catatannya ya. Anak-anak sekalian, pada pertemuan kita yang ketiga hari ini, kita membahas mengenai ukuran penyebaran data. Yang pertama adalah jangkauan. Yang kedua adalah kuartil. Yang ketiga dari ukuran penyebaran data adalah jangkauan interkuartil. Dan yang keempat adalah simpangan kuartil. Nah, untuk pertemuan kita hari ini, Ibu akan membahas dua saja, yaitu yang pertama adalah jangkauan dan yang kedua adalah kuartil. Silakan terlebih dahulu Anda persiapkan buku paket semester 2, buku catatan dan alat tulisnya, karena kita akan membahas satu persatu. Anak-anak sekalian, adapun tujuan dari kita belajar mengenai urutan penyebaran data pada hari ini, setelah belajar melalui video pembelajaran ini, diharapkan nantinya Anda semua memahami apa yang dimaksud dengan jangkauan, apa yang dimaksud dengan kuartil, dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan jangkauan dan juga kuartil dalam kehidupan kita sehari-hari. Statistika ini bukan hanya dibutuhkan pada saat pelajaran hari ini saja. Statistika ini sangat luas. Anda bisa menjumpainya bukan hanya di jenjang SMP saja, bahkan di jenjang lebih tinggi, baik itu di SMA ataupun SMK ataupun jenjang perguruan tinggi. Anda akan bertemu dengan yang namanya data dan statistika, bahkan dalam dunia kerja. Oleh karena itu, Ibu sangat berharap Anda benar-benar belajar dengan baik dan memahaminya agar kelak bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah Anda, kita mulai dengan membahas jangkauan suatu data. Nah, tentunya Anda bertanya, apa itu jangkauan? Jangkauan suatu data adalah selisih antara datum terbesar dan datum terkecil dan biasanya dilambangkan dengan huruf J besar ya. Nah, Ananda, di sini ada kata data, ada kata datum. Nah, apakah Ananda tahu apa perbedaan antara data dengan datum?
Data adalah kumpulan dari kata-kata atau angka-angka yang kita peroleh dari suatu penelitian. Itu sudah kita bahas di pertemuan kita yang pertama ya. Nah, jika data tadi adalah kumpulan, maka datum ini adalah bagian-bagian dari data. Data ini misalnya kumpulan angka-angka, misalnya kumpulan nilai peserta didik kelas 8A misalnya ya. Nah, jadi datum ini adalah nilai-nilai itu, misalnya nilai 70, 80, 90. Nah, itu adalah datum. Ya. Sudah paham Ananda? Baiklah, mari kita lanjutkan. Nah, rumus untuk menentukan jangkauan suatu data adalah Y sama dengan datum terbesar kurang datum terkecil. Nah, Ananda sekalian, untuk mengetahui jangkauan suatu data, terlebih dahulu harus kita urutkan data dari datum terkecil sampai datum terbesar. Untuk lebih jelasnya, Anda perhatikan contoh berikut ini. Diketahui data tinggi badan 8 siswa sebagai berikut: 150 cm, 155 cm, 160 cm, 157 cm, 158 cm, 160 cm, 155 cm, dan 150 cm. Nah, mari Ananda kita ikuti langkah-langkah berikut ini. Langkah pertama, urutkan data dari yang terkecil. Mari Ananda kita urutkan bersama. Dari yang terkecil, ya, 150, 150, 155, 155, 157, 158, 160, 160. Nah, jadi ada 8 datum di sini. Baik, langkah kedua, tentukan datum yang terkecil. Nah, di sini kita lihat yang paling kecil adalah berapa Ananda? Siapa yang tahu? Iya, benar. Datum terkecil adalah 150. Benar sekali. Nah, selanjutnya langkah ketiga, tentukan datum yang terbesar. Nah, tadi yang terkecil, sekarang yang terbesar. Ayo Ananda, berapa? Siapa yang bisa jawab? Iya, benar, 160. Oke, kita lanjutkan Ananda. Selanjutnya langkah keempat, tentukan jangkauan data yang tersebut dengan rumus. Ayo, siapa yang ingat rumusnya? Menentukan jangkauan data. Tadi sudah Ibu sebutkan ya. Ya, siapa yang bisa Ananda? Iya, benar. Y sama dengan datum terbesar kurang datum terkecil. Mari kita lanjutkan. Nah, sama dengan tadi datum terbesarnya berapa? Iya, benar. 160. Maka kita tulis di sini sama dengan 160 dikurang. Nah, kurang berapa, Nak? Datum terkecil. Iya, benar. Dikurang dengan 150 ya. Nah, ada yang tahu Nak berapa 160 kurang 150? Iya, benar Ananda yang di rumah, benar sekali. Ya, sama dengan 10. Nah, jadi jangkauan dari data ini adalah 10. Paham Ananda sampai di sini? Baiklah, mari kita lanjutkan. Selanjutnya Ananda perhatikan contoh berikut ini. Tekanan darah seorang pasien RSUD dinyatakan dalam mmHg. Rumah sakit dicatat seperti ini ya. 180, 160, 175, 150, 176, 130, 174, 125,
178, 126, 180, 124, 180, 120, 165, 120, 166, dan 120. Yang diminta di sini adalah tentukan jangkauannya. Mari Ananda yang di rumah kita jawab bersama. Baiklah, penyelesaiannya sebagai berikut. Kita tulis terlebih dahulu seperti biasa. Diketahui titik 2. Datum terbesar sama dengan 180. Datum terkecil sama dengan 120. Ditanya titik 2. J sama dengan titik-titik. Mari kita jawab Ananda. J sama dengan datum terbesar kurang datum terkecil. Nah, di atas sudah kita tuliskan datum terbesarnya 180 dan datum terkecilnya adalah 120. Oke, selanjutnya kita masukkan angkanya. Ya, J sama dengan 180 kurang 120. Nah, Ananda yang di rumah ada yang tahu berapa hasilnya? 180 kurang 120. Iya, J sama dengan 60. Nah, jadi Ananda, jangkauan data tersebut adalah 60. Bagaimana Ananda? Apakah sudah paham? Oke, kita lanjutkan. Nah, yang selanjutnya kita bahas adalah kuartil, yaitu menentukan kuartil dari suatu data. Nah, apa itu kuartil? Ukuran yang membagi data menjadi 4 kelompok yang sama banyak disebut kuartil. Nah, jadi ini adalah pengertian dari kuartil, yaitu ukuran yang membagi data menjadi 4 kelompok yang sama banyak. Paham Ananda? Baik, kita lanjutkan. Kuartil suatu data diperoleh dengan membagi suatu data terurut menjadi 4 bagian yang sama besar. Nah, kuartil ini terdiri dari 3 macam, yaitu yang pertama adalah kuartil pertama atau kuartil bawah, dilambangkan dengan Q1. Kemudian yang kedua adalah kuartil kedua atau kuartil tengah. Nah, disebut juga dengan median. Lambangnya adalah Q2. Ananda masih ingat apa yang dimaksud dengan median? Iya, benar. Median adalah nilai tengah dari suatu data. Tapi dengan syarat datanya telah kita urutkan dari datum terkecil ke datum terbesar. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah kuartil ketiga atau kuartil atas. Lambangnya adalah Q3. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita bahas satu persatu. Ananda sekalian, adapun langkah untuk menentukan nilai-nilai kuartil dari suatu data adalah sebagai berikut. Yang pertama, urutkan data dari datum terkecil ke datum terbesar. Nah, ini Ananda harus selalu ingat ya. Selanjutnya, langkah kedua, tentukan median dari data tersebut. Nah, jadi Ananda, setelah data itu kita urutkan dari datum terkecil sampai datum terbesar, terlebih dahulu kita tentukan mediannya untuk memudahkan menentukan Q1 dan Q3. Paham Ananda? Oke. Median merupakan kuartil tengah atau Q2. Nah, Ananda, untuk rumus mencari kuartil tengah atau Q2, kita dapat menggunakan rumus median. Apakah Ananda masih ingat rumus median? Ya, boleh menggunakan rumus, juga bisa menggunakan secara manual. Oke, kita lanjutkan Ananda.
Untuk menentukan kuartil bawah atau Q1, data yang di bawah median atau kuartil tengah Q2 dibagi menjadi dua bagian yang sama banyak. Ya, jadi yang di sebelah kiri Q2 merupakan Q1. Oke, selanjutnya untuk menentukan kuartil atas atau Q3 dapat dilakukan dengan cara membagi data di atas median atau kuartil tengah menjadi dua bagian yang sama banyak, atau data di sebelah kanan Q2. Untuk lebih jelasnya, Ananda perhatikan gambar berikut ini. Nah, berikut ini adalah data yang kita gambarkan. Sudah kita bagi menjadi 4 kelompok. Ya, ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Semuanya sama besar atau sama banyak. Kelompok 1, 1/4 data. Kelompok 2, 1/4 data. Kelompok 3, 1/4 data. Dan kelompok 4 juga 1/4 data. Jadi kalau kita gabungkan menjadi satu data. Oke, Ananda paham sampai di sini? Nah, antara kelompok 1 dengan kelompok 2 ini adalah kuartil bawah atau Q1. Nah, silakan Anda perhatikan antara kelompok 2 dengan kelompok 3 ini adalah kuartil tengah atau Q2. Atau kita kenal dengan nama median. Dan antara kelompok 3 dengan kelompok 4 ada kuartil atas atau Q3. Nah, silakan diperhatikan Ananda dan dipahami ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, agar lebih memahaminya, silakan Ananda perhatikan contoh soal berikut ini. Disajikan data berat badan peserta didik sebagai berikut. Nah, ini sudah diurutkan dari datum terkecil hingga datum terbesar. 35, 35, 36, 38, 39, 40, 40, 41, 43, dan 45. Nah, secara manual kita coret data di depan dan di belakang secara berpasangan. Maka diperoleh di sini nilai tengahnya adalah 39 dan 40. Ini disebut median. Nah, berapa Ananda mediannya? 39 tambah 40 dibagi 2. Ayo, siapa yang bisa jawab? Iya, benar. Mediannya adalah 39,5. Nah, setelah kita temukan median atau Q2, kita tentukan selanjutnya adalah Q1. Ya, kuartil pertama atau Q1 dan kuartil ketiga atau Q3. Baiklah Ananda, contoh berikutnya silakan perhatikan. Berikut ini disajikan data kehadiran MIT PJJ peserta didik kelas 86 pada minggu ketiga bulan Februari 2021. Nah, datanya disajikan dalam bentuk tabel. Hari Senin jumlah yang hadir 28 orang, hari Selasa 26 orang, hari Rabu 30, hari Kamis 24 orang, hari Jumat yang hadir 28 orang, dan hari Sabtu yang hadir sebanyak 24 orang. Nah, dari data ini yang diminta selanjutnya adalah tentukan Q1, Q2, dan Q3 dari data tersebut. Baiklah Ananda, mari kita jawab bersama-sama. Langkah pertama seperti biasa kita tulis diketahui titik 2. Ini kita urutkan terlebih dahulu datanya.
dari datum terkecil hingga datum terbesar. Nah, 24, 24, 26, 28, 28, 30. Maka kita peroleh median atau nilai tengahnya adalah 26 dan 28. Nah, karena nilai tengahnya ada 2, maka kita tulis di sini Q2 sama dengan titik-titik. Ayo Ananda yang di rumah, ada yang bisa bantu jawab berapa nilai Q2-nya? Ingat ya, rumus median pada pertemuan kita sebelumnya. Iya, benar. 26 tambah 28 per 2. Nah, berapa hasilnya Ananda? 26 tambah 28, kemudian kita bagi 2. Siapa yang bisa jawab? Iya, silakan. Oke, benar, 27. Nah, kita tuliskan ya. Sama dengan 27. Nah, setelah kita peroleh nilai Q2, maka selanjutnya silahkan Ananda tentukan berapa nilai Q1 dan berapa nilai Q3. Baiklah Ananda, terlebih dahulu kita tuliskan kembali datanya. 24, 24, 26, 28, 28, 30. Nah, ini adalah Q2-nya yang tadi sudah kita cari, yaitu 27. Nah, selanjutnya kita tentukan Q1-nya berapa dan Q3-nya berapa. Mari sama-sama Ananda kita cari. Ananda di rumah juga mencari jawabannya ya. Nanti kita cocokkan bersama. Baiklah Ananda yang di rumah, apakah ada yang sudah menemukan jawabannya? Mari kita cocokkan jawabannya. Q1 sama dengan 24. Ada Ananda yang di rumah bertanya nih, Bu, 24 datangnya dari mana? Nah, siapa yang bisa jawab? Ya, benar. 24 datangnya dari sini, Nak. Nah, 24 tambah 24 per 2. Jadi hasilnya adalah 24. Itu untuk Q1 ya. Nah, selanjutnya untuk Q3. Berapa Ananda? Apakah ada yang sudah menemukan jawabannya? Iya, Q3 sama dengan 29. Ada yang bertanya lagi nih, 29 datang dari mana, Bu? Nah, 29 datang dari sini, Nak. 28 tambah 30 per 2. Jadi hasilnya adalah 29. Sampai sini apakah Ananda sudah paham semuanya? Alhamdulillah. Demikianlah penyampaian materi pada pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan dapat Ananda pahami dengan baik dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita berjumpa kembali pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatian Ananda semua. Tetap di rumah, jaga kesehatan, dan tetap semangat. Ibu akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.